Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kita di Lenengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus perjalanan kita melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan juga TikTok biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Sebelum nonton, luangkan waktu kalian 3 detik ya untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan di channel ini. Jangan lupa juga sekalian tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Nah Sobat Lenca, kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke daerah Siak, Riau. Kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di daerah Siak. Nah museum ini terkenal banget loh di sana. Penasaran? Ikutin terus ya video ini sampai akhir. Nah Sobat Lenca, ternyata Istana Siak Sri Indrapura sendiri merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera. Kebesaran kerajaan ini dapat kalian lihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri loh hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura sendiri berlokasi di Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyerayan Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak atau Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang sudah ditetapkan dari tanggal 3 Maret 2004. Nah Sobat Lenca, ada sedikit sejarah nih mengenai Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kacik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat atau Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Nah, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan loh Sobat Lenca, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaannya Johor. Nah, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta dari Johor. Kemudian terjadi perang saudara yang mana menyebabkan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan ya. Nah Sobat Lenca, kalau kita dari Pekanbaru mau ke daerah Siak itu kurang lebih sekitar 2-3 jam ya jarak tempuhnya Sobat Lenca. Di sepanjang jalan kita banyak banget menemukan taman yang indah dan juga masjid-masjid yang indah. So, jadi pengen ke situ ya Sobat Lenca. Keberadaan kerajaan Siak cukup memiliki pengaruh besar loh Sobat Lenca, terutama di pesisir timur Sumatera sampai sepenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini pun dapat berpengaruh hingga ke Sambas, Kalimantan Barat dan menjadi pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dengan Kalimantan saat itu. Terutama di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hasim, bangunan istana megah Siak berdiri dan terjadi kemajuan ekonomi sampai dirinya bisa melawat ke Eropa loh, yaitu Jerman serta Belanda. Nah, kalau ditanya penyebab runtuhnya kerajaan Siak, penyebabnya saat itu kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Kemudian pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan Siak untuk menandatangani perjanjian bahwa kawasan Siak menjadi bagian pemerintahan Hindia Belanda. Nah Sobat Lenca, untuk harga tiket masuk ke Istana Siak sendiri itu belum berubah ya dari tahun sebelumnya, yakni Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sedangkan bagi warga negara asing atau WNA seharga Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Nah di awal pintu masuk kita harus mengisi buku tamu terlebih dahulu ya. Oh ya Sobat Lenca, di sini pun tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar. So buat kalian yang terlanjur bawa minuman, ada penitipan barang khusus untuk minuman yang kalian bawa. Nah Sobat Lenca, Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat
dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Keberadaan Istana Siak menjadi bukti sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-21. Masih berdiri kokoh dengan pilar-pilar yang masih kokoh juga ya. Nah, dari pintu masuk kita akan disambut dengan patung-patung yang sedang duduk seperti ini. Di mana di sederetan dindingnya itu ada kaca besar banget. Kalian bisa lihat di sini, kacanya tuh selain besar juga tinggi ya. Dan di samping kacanya itu terdapat beberapa foto dari raja-raja Siak yang ada. Istana Siak sendiri memiliki luas bangunan mencapai 1000 meter persegi. Nah, Sobat Lenca, ada beberapa peninggalan Istana Siak. Yang pertama, rumah singgah Tuan Kadi. Yang kedua ada Istana Siak Sri Indrapura. Lalu ada mahkota kerajaannya juga. Dan yang keempat ada meriam buntung. Terakhir, yang kelima ada cermin kristal awet muda. Nah, gimana? Penasaran ya? Cermin kristal awet muda tuh kayak gimana? Nanti kita lihat ya. Nah, Sobat Lenca, dari pintu masuk utama kita agak masuk sedikit. Di sini ada foto Sultan Syarif Hasim, di mana beliau memerintah kerajaan Siak dari tahun 1889 sampai 1908. Kemudian kita lanjut memasuki museumnya dan gak jauh dari sini ada lemari berisikan senjata tradisional kerajaan Siak dahulu. Di sini kalian bisa melihat juga ada payung-payung kerajaan yang memang merupakan payung kebesaran pada zamannya saat itu dan sering dipakai oleh raja-raja di Siak. Tapi di sini semuanya terbungkus dengan etalase kaca. So, kalian gak bisa menyentuhnya langsung ya. Dan di sini juga ada beberapa piagam dan sertifikat baik yang diberikan oleh negara maupun mancanegara ya. Kabupaten Siak merupakan destinasi yang paling menarik dan harus banget kalian kunjungi Sobat Lenca jika kalian berada di bumi Lancang Kuning, Riau. Nah, Sobat Lenca, nggak jauh di lemari berikutnya itu ada kayak teko kaca gitu ya, dan juga ada tempat lilin dari Kuningan asli. Dan sebelahnya ini ada seperti gramofon atau piringan hitam. So, banyak banget sih benda sejarah ya yang ada di sini. Dan yang paling menarik lagi, di lemari sebelahnya persis itu ada Al-Quran yang langsung dari Istanbul. Dan yang lebih menariknya lagi, Al-Quran itu sudah dari tahun 1730. Kita jalan sedikit Sobat Lenca, kemudian kita akan melihat foto Sultan Syarif dengan ayahanda. Di sini kita sambil ke kiri sedikit, banyak banget gelas-gelas kaca atau seloki yang terbuat dari keramik. Bahkan di sini ada yang dari Kuningan juga. Jadi satu lemari itu lengkap dengan gelas-gelas kaca, keramik dan Kuningan. Oh ya, saya sampai lupa. Di sini saya tidak mengenakan sepatu dan semua keramik di istana ini itu dari marmer Sobat Lenca. Jadi berasa dingin banget. Padahal cuaca di luar tuh panas banget. Jadi salah satu penyejuk ya, karena memang marmer itu penyejuk alami. Jadi berasa dingin aja gitu kakinya. Dan di samping ini ada satu lemari yang berisikan peralatan makan di kerajaan. Di mana di sini banyak piring-piring keramik yang memang koleksi dari kerajaan Siak, dan juga ada alat makan berupa sendok dan garpunya. Dan di samping kiri lemari juga masih ada lagi. Jadi ada total 2 lemari, di mana setiap lemari berisi piring dan juga sendok garpu. Sobat Lenca, kita jadi berasa ke toko keramik ya kalau kesini, karena beneran banyak banget vas-vas bunga dari keramik, piring keramik, dan barang-barang lainnya yang terbuat dari keramik yang dipajang di Istana Siak ini. Di sini juga terdapat banyak lemari-lemari kayu peninggalan kerajaan Siak ya Sobat Lenca. Desain arsitektur istana dipercayakan kepada arsitek asal Jerman yang bernama Van de Morte. So, gak heran ya kalau desain istana ini merupakan perpaduan gaya rancangan bangunan Eropa, Timur Tengah, dan juga Melayu. Nuansa Eropa sendiri diaplikasikan pada penggunaan jendela raksasa, kaca mozaik, dan langit-langit setinggi 6 meter. Wow, tinggi banget ya.
Sementara gaya Timur Tengah digunakan pada fasad dan rupa bangunan yang menyerupai benteng abad pertengahan. Dan pada puncak istana juga terdapat 6 patung burung elang yang melambangkan keberanian Kesultanan Siak Sri Indrapura. Nah, Sobat Lenca, ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Siak, yakni Meriam Buntung ya. Melangkah ke ruang selanjutnya ada ruang Gading yang menyimpan berbagai peninggalan Kesultanan Siak yang didatangkan langsung dari sejumlah negara loh, terutama dari negara-negara luar seperti Jerman. Contohnya sendok tadi. Dan juga ada dari Prancis yaitu piring. Dari ruang Gading, pengunjung dituntun memasuki ruang kristal yang dirancang mewah dan klasik. Ruang yang didominasi warna putih ini memiliki meja yang panjang banget dengan 12 kursi berwarna pastel yang kerap digunakan permaisuri untuk menjamu para tamu kerajaan saat itu. Penggunaan lampu kristal guci antik asal Cina serta 10 cermin raksasa pada ruang kristal memperkuat kesan mewah pada keseluruhan tampilannya. Nah, Sobat Lenca, ini merupakan salah satu dari berbagai macam keramik yang jadi peninggalan Istana Siak. Gimana? Keren banget gak sih ini keramiknya? Tapi kita gak bisa memegang langsung karena tetap ya diberi lemari kaca. So, sangat-sangat terjaga. Karena kenapa kalau nggak dikasih lemari kaca tuh potensi untuk pecahnya lumayan cukup besar juga ya Sobat Lenca. Nah, Sobat Lenca, sejatinya istana ini terbagi atas 6 ruang utama dengan jumlah koleksi mencapai 2.500 loh Sobat Lenca. Ruang adat merupakan bagian pembuka yang memamerkan diorama pertemuan adat yang kerap dilakukan oleh Sultan. Untuk membangun istana yang megah ini dibutuhkan waktu 4 tahun pengerjaan. Istana berluas 32.000 meter persegi ini cukup lama mengingat sebagian besar material dan perabotan pada zaman itu didatangkan dari luar negeri dengan menggunakan moda transportasi antar negara melalui laut. Butuh waktu 6 bulan hingga setahun ya, barang kiriman bisa sampai ke sini. Oh ya Sobat Lenca, ada satu hal unik di sini. Ada satu brankas di mana brankas ini tuh masih belum bisa dibuka sampai dengan detik ini. Padahal ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Siak. Sudah pernah dicoba untuk dibuka tapi memang belum berhasil sampai sekarang ya. Karena ketebalannya dan juga kerumitan membuka brankas ini. So, sampai sekarang kita nggak pernah tahu apa isi di dalam brankas ini. Nah, Sobat Lenca, ada 2 buah anak tangga yang menarik perhatian saya dari tadi. Saya ingin naiki anak tangga ini dan ke lantai 2 dari Museum Istana Siak ini. Saya kira ini adalah kayu, tapi ternyata ini adalah besi ya Sobat Lenca. So, dari tampilan luarnya terlihat seperti kayu, tapi aslinya ini terbuat materialnya dari besi ya. Nah Sobat Lenca, setelah kita sampai di lantai 2 dari Museum Istana Siak ini, ternyata di lantai 2 itu terdapat banyak foto-foto dari raja-raja dan juga keterangan-keterangan historinya di bawahnya. Setelah itu kita ke ruang selanjutnya, di mana di sini ada peringatan bahwa tidak boleh membawa makanan dan minuman karena terdapat CCTV juga ya di sini. Dan nggak jauh dari tempat tadi ada lemari berisikan patung naga dari besi. Lalu ada lemari kaca lagi berisikan senjata tradisional dari Kerajaan Siak dahulu seperti keris-keris gitu ya Sobat Lenca. Dan tetap banyak foto-foto dari zaman dahulu Kerajaan Siak atau Istana Siak. Dan juga ada foto dari raja saat beliau masih kecil, Sultan Syarif. Dan di sampingnya ada foto dari keluarga atau raja-raja di Istana Siak zaman dahulu kala. Nah Sobat Lenca, tambahan informasi ya. Untuk brankas tua yang tadi itu berbahan baja diproduksi oleh Jerman dan ditempatkan persis di bawah tangga.
Berbagai macam cara udah dilakukan untuk mengetahui isi berangkas. Nah, pernah dicoba juga nih dibor tetapi mata bornya malah patah. Lalu mendatangkan orang pintar dari Banten juga sia-sia. Terakhir, sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung atau ITB mencoba untuk memindai berangkas ini menggunakan pencitraan digital yang mampu menangkap gambar hingga kedalaman 2 meter. Tapi semua usaha ini juga sia-sia ya. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu isi dari berangkasnya itu. Di lantai 2 sendiri banyak banget ruangan-ruangan yang mungkin dahulu kala dipakai untuk kamar ya. Dan sekarang dipakai untuk memajang foto-foto yang ada di istana. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah yang masih bingung mau kemana weekend ini, mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalian nonton dulu Lenengan Channel, di situ banyak banget loh list-list tempat liburan, tempat wisata, ataupun juga list hotel dan villa. Kalian bisa klik di list Lenengan Channel, kota mana yang kalian akan tuju, setelah itu kalian klik deh di listnya. Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi bepergian untuk liburan. Nah, kalau kalian ada ide atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif atau wajib kita datengin, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di video-video kita berikutnya. So pasti akan lebih hits, hype, dan viral lagi ya. See you on my next video Sobat Lenca. Bye-bye.